من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العلي العظيم Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, Umi di rumah yang lagi pada nyiapin bukaan puasa. Semangat ya. Mudah-mudahan barokah dan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah bersama guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bib, ini Masya Allah, ini pasti ditunggu oleh pemirsa di rumah nih ya. Karena subtema kita waktu mustajab untuk berdoa. Silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyid Ali Zainal Abidin Syahab, host kita, dan yang lainnya, insya Allah semua kita mendapatkan rahmat di bulan Ramadan, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan waktu-waktu doa yang mustajab khususnya di Ramadan dan umumnya di luar Ramadan. Yang pertama, sesuai dengan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, salah satu doa dan waktu yang mustajab yang kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya doa di mana saja kita berdoa dan kapan saja kita berdoa sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, minta kepada aku, astajib lakum. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadisnya, ya bena Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Lihat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bena Adam, hai kalian anak Adam, ketika kalian meminta, ketika kalian berdoa, ketika kalian sujud, ketika kalian meratap kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghafartu laka,
Semua dosa-dosamu akan aku ampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ala ma kana minka wala ubali, dan semua dosa-dosamu sudah aku lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala ubali, tidak aku pedulikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dikatakan salah satu, artinya di antara doa-doa dan waktu-waktu yang ijabah inda suhur, ketika waktu sahur, atau dikatakan thuluthul lail, ketika malam hari, wasallu bilaili wan nasu niyam, dan ketika kita sholat pada malam hari dan ketika itu orang banyak lalai tidur, tapi kita bangun, kita berwudu, minta doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat contoh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Ketika itu Nabi SAW bersama aku satu tempat tidur. Artinya tidak butuh izin, tapi Nabi menghormati. Ketika itu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, aku dalam satu tempat tidur bersama Rasul SAW. Ketika itu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan aku malam ini aku hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, beliau mengatakan, aku ingin kepadamu wahai Nabi, akan tetapi apabila engkau pengen bersama Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kau bersama Allah. Maka Nabi kebirkah, Nabi berwudu. Saat itu juga kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, seakan-akan la na'rifuhu wa la na'rifuha. La ya'rifuni wa la na'rifuhu. Kata Sayyidatuna Aisyah, ketika Nabi sudah berhadapan kepada Allah malam hari itu, seakan-akan dia tidak mengenal aku dan aku tidak mengenal dia, hanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Jadi inda suhur. Jadi yang pertama, pada malam hari ini doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu ijabah. Dan dalam satu hadis pun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam hadis khususnya, Allah inna Rabb Subhanahu wa taala tabaraka wa taala yanzilu kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala ketika waktu di mana orang tidur dan ketika manusia bangun untuk ibadah kepada Allah, malam itu Allah langsung turun dengan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dan turun ini yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni, siapa orang yang berdoa kepada aku, fa astajibalah, maka aku mengabulkan doanya. Man yas'aluni, orang yang meminta kepada aku di malam-malam tersebut, fa'utiyahu, maka aku memberikannya. Aku memberikannya. Man yastaghfiruni, dan orang yang meminta ampun kepada aku, fa'aghfirulah, maka aku akan ampunkan. Ini thuluthul lail. Thuluthul lail, di malam, di pertigaan malam hari, di sepertiga pada malam hari, ketika orang-orang bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dilihat waktu yang lain, waktu yang ijabah selain suhur, yaitu indal futur, ketika lagi berbuka puasa. Jadi ketika lagi berbuka puasa itu jangan semua makanan dulu yang kita makan. Batalkan puasa, berdoa. Kenapa? Dikatakan salasun la turaddu da'watuhum, ada 3 doa, dan waktu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, as-saim hatta yuftira. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, wal imamul adil wal madlum, imam pemimpin yang adil dan orang yang dizolimi. Ini mereka adalah doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Bahkan dalam hadis lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, Nabi mengatakan, as-saim inda iftarihi la da'watan mustajabah wa dzalika kulla laila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, as-saim inda iftarihi, orang yang berpuasa dan ketika dia melakukan berbuka puasa, la da'watan mustajabah, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, utaqa'u minan nar, utaqa'u minan nar. Makanya ada hadis pernah mungkin saya sampaikan di sini, ada dikatakan idza aftara fariha wa idza laqiyallaha farih.
Ada hadis Nabi mengatakan orang berbuka dua kesenangan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka puasa dia senang, dan ketika nanti bertemu kepada Allah dia senang. Arti berbuka puasa senang ini bukan makan, ya, bukan makan yang banyak. Artinya di situ ada doa yang diijabah oleh Allah. Nabi berdoa, makanya ada doa kita sebelum berbuka puasa itu, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Artinya, ya Allah, aku minta perlindungan, aku minta syurgamu dan minta dijauhkan daripada api neraka. Kapan berdoa? Menjelang mau berbuka puasa. Kenapa? Itu waktul ijabah, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan utaqa'u minan nar. Orang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, kenapa orang berbuka puasa itu senang? Oh, ternyata orang yang lagi buka puasa ini utaqa'u minan nar, dia akan dibebaskan dari api neraka. Utaqa minan nar wa dzalika kullailah. Makanya lagi berbuka puasa itu senang. Kenapa? Oh, ada pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Nikmat waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang ketiga apa? Doa waktu-waktu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Nabi SAW, wa du'auhu mustajab. Doa apalagi khususnya di bulan Ramadan ini doa diijabah. Yang ketiga doa diijabah dalam malam Lailatul Qadri. Jadi malam Lailatul Qadar ini doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, qultu, aku mengatakan kepada siapa? Kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Beliau mengatakan, inni ayyu lailatin in alimtu ayyu lailah lailatul qadri. Artinya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasul, ara'aita ya Rasulullah in alimtu ayu lailatul qadr ma aqulu fiha. Qala quli. Maka Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Nabi, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu ketika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan? Apa yang aku ucapkan malam tersebut? Maka Nabi berkata, quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma afu anni wa afu anna. Artinya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa Nabi mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi katakan itu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi katakan doa itu, insya Allah doa itu diijabah. Minta maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi ini doa-doa yang diijabah atau waktu-waktu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat kita mengatakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita katakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira tahu nggak kita malam Lailatul Qadar? Itu kan masalahnya. Ada ulama-ulama yang memang mereka subhanallah Allah berikan derajat mereka kita tahu. Jadi mungkin kita awam ini bagaimana? Maka ada nasihat ulama mengatakan ij'alil layal Ramadan lailatul qadri kullaha. Maka ulama mengajarkan kita, ayo jadikan setiap malam bulan Ramadan itu Lailatul Qadar buat kita. Jadi jadikan setiap malam bulan Ramadan Lailatul Qadar buat kita. Kenapa? Jadi kita nggak milih malam ganjil saja, malam 27 saja, malam ke-11 saja ibadah kepada Allah. Tidak. Jadi setiap malam kita jadikan malam ijabah buat kita, bangun kita malam baca Quran Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, kau tahu
ataupun kau sadar atau tidak sadar malam Ramadan itu kau dapatkan atau tidak, tapi ketika kita selalu bangun karena yakin, karena setiap bulan daripada bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi tahu ataupun tidak tahu, nanti di akhirat kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi jadikan malam-malam ini, malam yang mulia ini, malam ijabah, malam yang memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mungkin sedikit ada kesempatan, mana lagi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari Jumat. Jadi hari Jumat, malam Jumat, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat hadis Nabi mengatakan, "Wa man shalla alayya thamanina marra ghafarallahu lahu dzunubahu thamanina ama." Orang yang bersalawat kepada Nabi 80 kali saja di hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan ampunkan dosa-dosanya selama 80 tahun. Allahu Masya Akbar, Allah, doa yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allahu rabbal alamin. Akbar. Masya Allah, terima kasih ya Habibi tuh ya. Aduh, banyak banget nih waktu mustajabnya ya. Jangan dilewatin, tiap malam ibadah ditambahin ya, nggak usah mesti ganjil atau genap. Terus saja kita gas ya, mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah para nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thoriq. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.